Insya Allah kita akan mengupas tuntas tentang eh, keberkahan bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Yang terhormat Pembina Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Endang Supriyati Eskom. Yang terhormat Ketua Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Devi Khairani Hasibuan MKes. Yang terhormat seluruh pengurus Komunitas Cinta Quran Medan, siswa dan siswi, dan seluruh peserta kuliah perdana semester 6 Komunitas Cinta Medan yang telah berhadir di ruang Zoom ini. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, di mana atas izin Allah kita dapat berhadir di kuliah perdana Komunitas Cinta Quran Medan semester 6 yang insya Allah pada malam hari ini mengangkat tema keberkahan bersama Al-Quran yang insya Allah kita akan dibersamai bersama Ustadz Azam Az-Zuhairi LC. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada Baginda Muhammad Rasulullah SAW dan semoga kita senantiasa istiqomah untuk terus melaksanakan sunnah-sunnah beliau sehingga kita menjadi salah satu yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita buka kuliah perdana batch 6 semester 6 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kuliah perdana kita, marilah sama-sama kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Syafitri Nur. Kepada Uktina Syafitri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Jazak Jazakumullah khair kepada Uktina Syahfitri Nur Nasution. Semoga dengan pembacaan wahyu ilahi tadi, pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, dilimpahkan dengan keberkahan, sakinah, dan rahmat dari Allah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang membacakan tilawah tadi merupakan salah seorang daripada siswi komunitas Cinta Quran Medan, dan beliau sudah duduk di kelas tahfiz. Baik, untuk acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Devi Khairani Hasibuan selaku Ketua Komunitas Cinta Quran Medan. Kepada Ibu Devi kami persilahkan. Baik, jazakillah khair untuk Kak Sabrina yang sudah memandu acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan banyak sekali nikmat iman, Islam, kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita bisa kembali berkumpul melalui media Zoom ini untuk melaksanakan kuliah perdana batch ke-6 dari Komunitas Cinta Quran Medan atau yang biasa kita sebut KCQ Medan. Kemudian salat beriring salam kita hadiahkan kepada qudwah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Ibu Pembina dari Komunitas Cinta Quran Medan, Ibu Ustazah Endang Supriyati Eskom. Kemudian di tengah-tengah kita juga sudah hadir pembicara kita ya di kuliah perdana malam hari ini, Ustadz Azam Az-Zuhairi LC, yang insya Allah nanti akan memberikan materi terkait dengan tema kita pada malam ini, yaitu meraih keberkahan ya, atau keberkahan bersama Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari sahabat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Quran, yang artinya sebaik-baik dari kita atau sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Jadi insya Allah dengan hadirnya KCQ Medan di tengah-tengah kita,
bisa menjadi sebuah solusi ya, wadah untuk belajar, membaca, memperbaiki, dan menambah hafalan dari Al-Quran. Karena di KCQ Medan ini kita menyediakan beberapa program ya. Yang pertama adalah program tahsin, kemudian ada program tahfiz. Nah, untuk tahsin sendiri itu kelasnya ada dari kelas tahsin 1, tahsin 2, dan takhusus ya, persiapan untuk memasuki kelas tahfiz. KCQ Medan ini bertempat di Kota Medan. Kita bentuk kemarin di awal tahun 2023 di bulan Januari di batch pertama, dan alhamdulillah masih berjalan sampai hari ini, sudah memasuki semester yang ke-6 atau batch yang ke-6. Walaupun kita berada di Kota Medan, tapi karena proses pembelajaran digunakan melalui media Zoom ya, online, jadi peserta yang ada di KCQ yang hadir menjadi siswa ataupun siswi KCQ itu berasal dari berbagai kota ya di Indonesia ya, kalau bisa kita bilang. Bukan cuma dari Kota Medan saja. Kita juga punya base camp di Kota Medan, tapi untuk kegiatan belajar mengajar memang kita masih menggunakan media online. Dan KCQ alhamdulillah sudah sah ya atau legal secara hukum ya. Kita sudah mendaftarkan komunitas kita ini dan sudah kita bentuk sebagai yayasan ya, Yayasan Cinta Quran Medan. Jadi di kuliah perdana ini kami harapkan para siswa dan siswi KCQ bisa termotivasi ya untuk semakin dekat dengan Quran dengan mempelajarinya dan menghafalkannya. Ya, mungkin saya bisa sampaikan ini tidak memperpanjang kalam, nanti insya Allah yang panjangnya akan disampaikan oleh narasumber kita ya, Ustadz Azam Az-Zuhairi LC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Devi Khairan Yasibuan MKes. Tibalah kita pada acara inti kita. Alhamdulillah, pemateri kita sudah berhadir di tengah-tengah ruang Zoom. Tapi sebelumnya kami akan membacakan profil daripada Ustadz Azam Az-Zuhairi LC. Nama Ustadz Azam Az-Zuhairi Al-Mujahid Az-Zuhairi LC, lahir Surabaya 18 April tahun 2000. Sudah menikah. Pekerjaan beliau sebagai pengurus yayasan, guru ngaji online, agen travel, haji, dan umroh. Pendidikan beliau SMPIT dan SMAIT Darul Quran Mulia Bogor, Diploma Bahasa Arab di Akademi Imam Malik Istanbul, S1 Syariah Islamiyah Akademi Imam Malik Istanbul. Kemudian organisasi beliau Perhimpunan Pelajar Islam di Istanbul, Forum Lingkar Pena Turki, Nusantara Forisiesi, Klub Memanah dan Berkuda di Turki. Pengalaman bekerja, Kepala Bidang Keagamaan di Yayasan Utsman bin Affan, Ketua Mujalasah Quraniyah, Musyrif Quran di Halaqah Quran Cinta Quran, kemudian Musyrif Quran di Komunitas Cinta Quran Medan, Agensi Haji dan Umroh Van Diago, Privat Tour Guide di Turki. Pengalaman beliau yang lain, pemateri di sharing session Bahagia Bersama Al-Quran, pemateri di kajian tafsir online bulanan rutin KCQ Medan, pemateri kajian di remaja Masjid Al-Huda Surabaya,
pemateri di kajian Cahaya Hati Masjid Ar-Rahman Surabaya, menerbitkan buku Di Seberang Hagia Sophia, peserta wisuda Al-Quran dan Al-Quran Mulia 2018, mempunyai sertifikat Tour Leader BNSP. Mungkin itu sedikit profil daripada pemateri kita Ustadz Azam Az-Zuhairi. Baik, dengan tidak memperpanjang kalam, mari sama-sama kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Ya, alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Baik, Ustadz, bisa kita mulai Ustadz? Ya, insyaallah. Baik, kita persilahkan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan materi kuliah perdana batch 6 Komunitas Cinta Quran dengan tema keberkahan bersama Al-Quran. Kepada Ustadz Azam Az-Zuhairi LC kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Taib, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Rabb semesta alam, yang dengan izinnya lah kita bisa bertatap muka, kita bisa memulai segala macam aktivitas kita bersama dengan komunitas Cinta Quran Medan. Dengan izin Allah lah kita bisa diberikan kekuatan sehingga bisa bersama-sama insya Allah 1 jam atau 45 menit ke depan untuk sama-sama membahas tentang Al-Quran. Yang kedua adalah kita sampaikan salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah sehingga akhirnya kita bisa sama-sama merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada masa itu ketika diturunkannya Al-Qur'an itu banyak mengalami tantangan, banyak mengalami perlawanan. Maka kita perlu dan patut untuk bersyukur karena kita diberikan izin oleh Allah untuk merasakan nikmatnya Al-Quran. Maka saya sangat bahagia sekali ketika komunitas Cinta Quran Medan ketika dulu membuat salah satu program, yaitu adalah program tahsin, kemudian program tahfiz, dan dibarengi dengan program tafsir, yang mana itu artinya kita sama-sama berjuang, kita sama-sama punya andil untuk membumikan Al-Quran, kitab yang sama-sama kita baca. Walaupun kita belum pandai membaca Al-Quran, atau kita belum terbiasa membaca Al-Quran, tapi dengan kita bergabung ke dalam komunitas Al-Quran, apapun itu, dan kebetulan karena sekarang komunitas Cinta Quran Medan, maka ketika kita bergabung dengan salah satu komunitas, artinya kita punya andil, dan kita jelas berdiri di mana. Di saat teman-teman kita di luar sana enggan untuk bahkan menyentuh Al-Quran. Dan kita sekarang pada malam hari ini, malam Ahad, besok masuk kerja, dan sekarang sudah malam, bukannya istirahat, tapi kita masih meluangkan waktu untuk sama-sama mendatangi atau hadir online di kuliah perdana Komunitas Cinta Quran Medan. Maka itu adalah salah satu yang perlu kita syukuri. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa menjamin ketika sekarang kita dengan pakaian kita menggunakan jilbab, yang perempuan, yang laki-laki menggunakan kopiah, tidak ada yang bisa menjamin
esok atau 2 hari ke depan apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bergabung di di salah satu nikmat dunia, yaitu adalah bisa bergabung di halaqah Al-Quran. Maka itulah yang perlu kita syukuri. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang keberkahan bersama Al-Quran. Maka sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ada baiknya untuk kita sama-sama paham dan sama-sama belajar untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah. Baru kemudian kita belajar apa yang dimaksud dengan Al-Quran, seperti itu. Definisi berkah bersama Al-Quran. Berkah bermaksud adalah, kalau menurut ulama bahasa Arab, al-barakatu hiya an-nama wa ziyadah, yaitu adalah bertumbuh dan bertambah banyak. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh dan bertambah banyak? Yang dimaksud dengan bertumbuh dan bertambah banyak itu bukan kuantitasnya, bukan jumlahnya yang bertambah, akan tetapi kualitas yang kita miliki. Makanya ada perumpamaan atau ada satu kalimat, biasanya kita baru makan sedikit tapi udah kenyang. Nah, baru makan dikit kok udah kenyang. Nah, itu yang dimaksud dengan berkah. Dan biasanya itu adalah tanda syukur kita kepada Allah. Kalau kita punya makanan sedikit, kemudian kita bersyukur, maka ada keberkahan di sana. Nah, itu berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan an-nama wa ziyadah, yaitu bertumbuh dan bertambah banyak. Nah, bertumbuh dan bertambah banyak bukan dari segi kuantitasnya, tapi dari segi kualitasnya. Nasi yang kita makan itu nggak bertambah banyak, tapi secara kualitas bisa jadi nasi yang sekarang kita makan walaupun sedikit itu sama kenyangnya dengan nasi yang biasa kita makan yang segitu banyaknya tanpa baca doa. Nah, gitu contohnya. Maka itulah yang dimaksud dengan berkah. Ketika kita hidup bersama Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan, kejayaan, dan ridho Allah di dunia dan akhirat. Maka apabila Allah sudah ridho terhadap kita, tidak ada siapapun yang bisa untuk membuat kita kecewa. Emang iya, nggak ada siapapun yang bisa membuat kita kecewa. Nah, pertanyaannya kan gitu. Karena ayat atau kalimat, maka tidak ada siapapun yang bisa membuat kita kecewa, itu seakan-akan kayak klise gitu. Emang iya, seumur hidup kita nggak akan kecewa, kan nggak mungkin. Nah, maka nanti akan ada jawabannya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita perlu mengingat kembali, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah salah satu dari kitab Allah. Salah satu dari kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, sebagai obat, dan banyak lagi manfaat lainnya. Maka ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, itu tidaklah mudah untuk diterima orang lain. Ketika Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, itu banyak mendapatkan perlawanan. Karena apa? Karena dinilai membawa sesuatu yang bersifat omong kosong. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang pun akhirnya kebingungan. Siapa yang kamu maksud dengan Allah? Kenapa kamu tidak bisa menghadirkan Tuhanmu di hadapan kami? Ya, kan seperti itu pertanyaannya. Maka banyak perlawanan terhadap Nabi Muhammad pada kala itu. Ditambah lagi dengan Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Lebih berpikir di luar lebih banyak pemikiran-pemikiran buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada pola pikir atau ucapan daripada orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, oleh Allah langsung dipatahkan statement tersebut. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah ummi atau buta, tidak bisa
membaca dan tidak bisa menulis, bukan buta secara secara definisi yang nggak bisa melihat ya. Maksudnya ummi itu adalah nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis seperti itu. Maka bagaimana bisa orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis tiba-tiba menghadirkan Al-Quran yang secara bahasa itu sampai dikategorikan sebuah mukjizat. Nah, mukjizat itu kan sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Maka Al-Quran secara bahasanya, secara struktur bahasa itu masuk ke dalam kategori mukjizat. Yang artinya tidak ada siapapun yang bisa menyamainya. Bahkan di awal surat, di awal Al-Quran disampaikan, Zalikal kitab la roiba fi. Kita boleh cari di seluruh buku di seluruh dunia, buku mana yang berani di cover depan menyampaikan bahwa dalam buku ini tidak ada satu keraguan pun. Hanya Al-Quran yang bisa seperti itu. Hanya Al-Quran yang di awal perkataannya, Zalikal kitabu la roiba fi. Tidak akan ada keraguan di dalam kitab ini. Silahkan, kamu mau cari sampai berapa kali baca, nggak akan ketemu ada sesuatu yang bisa dipatahkan atau sesuatu yang bisa dilawan. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu dibuat atau Al-Quran adalah kalam Allah, yaitu perkataannya Allah. Dan Allah adalah Tuhan pemilik alam semesta. Maka sesuatu yang biasa kalau Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok dikatakan bahwa hidup bersama Al-Quran itu akan membawa keberkahan? Maka jawabannya adalah Al-Quran, karena Al-Quran kitab yang penuh dengan keberkahan. Maka siapa yang berada di sekitar Al-Quran akan ikut mendapatkan keberkahan juga. Nah, kalau yang kita sering dengar, siapa yang berteman dengan pandai besi, maka akan kita merasakan panasnya. Siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka paling kurang kita akan mendapatkan wanginya. Kan seperti itu. Maka siapa yang dekat dengan Al-Quran, kita akan kecipratan keberkahannya. Itu secara logika simpelnya seperti itu. Maka kenapa kok dikatakan bahwa hidup bersama Al-Quran itu akan membawa keberkahan? Jawabannya adalah karena dengan Al-Quran kita jadi paham bagaimana cara merespon segala keadaan yang kita hadapi. Boleh di next. Dengan Al-Quran kita bisa tahu bagaimana cara merespon ketika sesuatu terjadi kepada kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan kalau kita sedang bersedih karena ujian, maka jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi buat siapa yang lagi sedih, siapa yang sedih karena merasa kok berat banget ya hidup ini, kayaknya baru kemarin diuji, sekarang diuji lagi, baru kemarin dapat musibah, sekarang dapat musibah lagi, musibah yang kemarin belum selesai, diuji lagi dengan musibah yang lain. Maka buka Al-Quran, baca surat Al-Baqarah ayat 286, Allah sampaikan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka kita perlu yakin bahwa apa yang sedang kita alami sekarang itu sudah dipastikan bisa kita lewati. Tinggal bagaimana caranya, nah itu yang kita perlu pikirkan. Yang pasti Allah sudah berjanji, kata Allah tidak akan membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita sedang sedih karena kecewa, nah, ini banyak nih sifatnya luas. Kecewa karena karena atasan, kecewa karena orang tua dan lain sebagainya. Kalau kita sedang kecewa, maka buka Al-Quran, baca surat At-Taubah ayat 51. Kata Allah, katakanlah tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Di dalam Al-Quran disampaikan, katakanlah tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman dan bertawakal.
tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan. Artinya semua yang terjadi, semua yang berlaku, semua yang kita rasakan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kecewa, rasa sakit hati dan rasa sedih itu semua sudah Allah tetapkan, sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz bahwasanya kita akan sakit hati karena fulan pada hari ini, contoh. Maka itu sudah ada skenarionya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana? Tinggal kita berusaha dan berpositif thinking, berpikir positif. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Kemudian di samping kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, perlu untuk bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perasaan ingin marah, nah, itu manusiawi. Rasa ingin marah itu adalah rasa manusiawi. Tinggal bagaimana kita bisa menahannya. Apakah kita meluapkan emosi kita atau kita memilih untuk diam dan tidak menyampaikan amarah kita. Kita buka surat Ali Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wal kadzimina 'anin nas wal 'afina 'anin nas. Orang-orang yang menahan amarah dan memberikan maaf kepada orang lain. Ketika kita ingin marah, ketika kita mau meluapkan emosi kita, maka Allah sampaikan, maafkanlah orang lain. Karena apa? Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua emosi, semua rasa yang kita alami itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana solusi kalau kita tengah bersedih, bagaimana solusi kalau kita sedang ingin marah, bagaimana solusi supaya hidup kita bahagia, itu ada di dalam Al-Quran. Supaya kita hidup bahagia, Allah sampaikan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka Al-Quran hadir sebagai solusi bagi kita. Itulah kenapa keberkahan bersama Al-Quran. Kalau kita bersama dengan Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya. Keberkahan di dunia maksudnya adalah kita bisa hidup dengan tenang. Kita bisa hidup dengan bahagia. Kita bisa lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Kita bisa hidup lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan keberkahan di dunia. Dan keberkahan di akhiratnya, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, definisi Al-Quran atau Al-Quran adalah kalamullah. Maka siapa yang berpegang teguh kepada kalamullah, Allah jamin akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Said Qutb di dalam tafsirnya, tafsir fi dhilalil Quran, menyampaikan di dalam muqaddimahnya, al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah. Ni'matun la